Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Hafiz Shafif Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sehat-sehat semua, menyala kakak ilmu padi. Yang punya setengah Jakarta, semoga semua dalam keadaan sehat. Yang nonton video gua, yang like, komen, dan subscribe, makin sukses kakak. Kelas kakak. Hari ini hari Minggu 4 Februari 4 Februari ini baru saja selesai pertandingan Barcelona yang bertandang ke Deportivo Alaves dengan meraih 3 poin. Akhirnya meraih 3 poin dengan menang skor dan unggul 2 gol 3-1. Kayak sedikit nggak percaya gue dengan permainan Barcelona kok bisa menang 3-1. Dan ada beberapa drama di situ gua akan bahas. Dan selain itu juga ada improvisasi Xavi. Gue ngomongin improvisasi Xavi yang sebenarnya belum jadi patokan bisa dibilang berhasil atau enggak. Tapi untuk kali ini Xavi bisa dibilang beruntung memecahkan kebuntuan melawan Deportivo Alaves, yang dimana sebenarnya nih bukan cuma Deportivo Alaves. Kalau semua tim yang melawan Barcelona udah tahu cara ngalahin Barcelona, udah tahu cara meredam Barcelona, udah tahu harus ngapain. Tapi ada sedikit sentuhan Xavi Hernandez dengan mendorong Christensen menjadi defense midfield, menjadi gelandang bertahan, menaruh Araujo diduetkan dengan Kurbasi, pemain yang masih di bawah 20 tahun. Ada juga Konde yang main di sebelah kanan seperti biasa. Ini udah mulai nyaman Konde main di kanan, tapi dengan speednya Konde kan bukan back kanan banget, bukan orang yang naik turun maju bantu overlap bisa asis. Belum kita lihat itu ada di Konde, tapi sedikit kenyamanan sudah terlihat sedikit demi sedikit. Dan cedera FC ya, ada Pedri batu es, kakinya dikasih batu es. Gundogan cedera juga, terus ada Cancelo juga. Bahkan ada drama Vitor Roque yang baru masuk cetak gol, kartu kuning, kartu merah, keluar lagi. Ini kita bahas wasit La Liga juga, kayak gimana kinerja wasit La Liga. Oke. Dari awal gue sempet deg-degan, bahkan Koci bilang kalau sebenarnya agak males nonton Barcelona. Cuma kayak nurani tuh kayak pengen nonton, penasaran. Sama semua fans Barca gue rata-rata ngerasain hal yang itu. Yang biasa tidur pagi, yang biasa begadang, semua ngerasain kayak gue nih tahu bakal nggak mood, gue nih tahu bakal hancur mental kalau nonton Barca. Tapi ya udah, karena seneng, karena mau ngelihat apalagi kah improvisasi atau ketololan apa yang dibikin Xavi, itu yang buat kita nonton, itu yang buat kita. Emang gue Barca sebenarnya, mau sebapuk-bapuk apapun, sejelek-jelek apapun gue Barca gitu, kecuali lawannya ngantuk. Kalau ngantuk udah berat deh. Nah, Deportivo Alaves yang akan diprediksikan kalau bermain dengan alot, bermain dengan tempo yang lambat, bermain dengan apa ya, yang ya insentitas permainan agak pelan. Seperti video yang gue bilang kemarin, Barcelona sekarang mau nggak mau harus cetak gol dulu, harus cetak gol duluan. Jangan sampai kebobolan duluan. Kalau kebobolan duluan, musuh otomatis low block, musuh otomatis parkir bus, musuh otomatis delay bola, musuh otomatis merusak permainan dengan cara apapun. Tapi kalau Barcelona kebobolan duluan, musuh ingin mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Musuh ingin ya menyamakan skor. Jadi ada sedikit keterbukaan, ada sedikit pecutan untuk menyerang, ada pecutan untuk bermain keluar dan membuat peluang. Yang susah yang di kawan Barcelona kan musuh yang gak mau buat peluang, musuh yang gak mau nyari bermain keluar untuk menyerang. Barcelona di defense, ketika ada serangan balik masuk Iñaki William, masuk William Junior. Seperti itu yang terjadi di Barcelona sekarang. Oke, bagaimana dengan pergeseran Christensen? Ini gue sedikit kaget sih. Bahkan kalau misalkan back-back yang punya umpan kayak Virgil van Dijk, atau back-back sekalian yang keras kayak Pepe gitu, atau kayak John Stones yang bisa ke tengah, bisa maju juga,
Itu gua agak lega. Pepe di Madrid pas Mourinho bisa jadi defense midfield waktu lawan Barca ketika Liga Champions, gue inget banget. Stones dari central back maju ke gelandang bertahan, nemenin Rodri. Kadang malah jadi second striker, kadang malah jadi wing. Christensen passing belum tentu akurat banget. Christensen ini kenapa bisa gue bilang back yang cukup baik, cukup bagus, karena dia punya postur back, dan dia bukan orang yang cepat, tapi dia tahu momentum kapan harus nutup orang, harus nahan bola, harus sundul bola atas. Tapi untuk jadi defense midfield, gue masih mempertanyakan sebenarnya. Untung nggak terlalu dieksploitasi. Ya sejauh sampai diganti sama Oriol Romeo sih, diganti dengan Inigo Martinez sih, ya worse aja gitu. Jadi yang dimaksud Xavi ketika nyerang berarti sisa Konde, sisa Araujo, Christensen, dan Kurbasi bahkan sedikit geser ke kiri. Jadi Cancelo maju naik ke depan, Konde maju naik ke depan, memang sisain 3. Ini yang gue maksud ketika sebenarnya Oriol Romeo ini bisa melakukan tugas ini, tapi memang dia terlalu pelan dan terlalu lambat. Bahkan kalau bahas masalah ngerebut bola, Oriol Romeo tuh sebenarnya bisa gitu. Cuma ya kenapa ini nggak ditugaskan oleh Oriol Romeo aja gitu. Bahkan ketika Oriol Romeo main, dia malah maju bantu-bantu penyerangan. Maksud gue gini loh, kayak gue tahu maksudnya Xavi. Jadi ketika nyerang kayak Yaya Toure zaman dulu. Yaya Toure itu dia stay di belakang, 2 backnya tetap jadi 3 sama Yaya Toure, Alves, Jordi Alba masuk kayak gitu. Jadi Alves Silvinho masuk ke depan. Jadi ya itu yang dipertunjukkan oleh Xavi, dan terbukti untuk sejauh ini skor 3-1 sih cukup menenangkan, melegakan. Ya itu yang gue bilang, gol-gol tercipta ketika bagaimana cara cetak gol, ya dibikin peluangnya, bagaimana cara peluang, ya di-create peluangnya gimana pun caranya. Dan Lewandowski terbukti sekali lagi yang seperti gue katakan, ketika dia mendapatkan peluang dia bisa menciptakan gol. Lewandowski belum habis, Lewandowski cuma menurun. Lu lihat ketika Lamine Yamal megang bola, dia ikut sprint ke depan, ketika counter attack dia ikut sprint. Apa bukan itu dorongan buat teman-teman yang lu masih muda, jangan terlalu capek gitu kan. Yang tua aja nih gua mantep gitu. Jadi masih berguna menurut gua Lewandowski di sana, selain ya walaupun skill menurun, tapi mentalitas tetap jadi lewah. Insting cetak gol belum hilang menurut gua. Nah, masuklah The Tigrinho ini Vitor Roque masuk di menit 60-an, dan udah 2 kali permainan nih. Dia ketika masuk tanpa menunggu waktu lama langsung bisa mencetak gol. Yang pertama kemarin lawan Osasuna cetak gol 1-0 bawa Barcelona menang. Kemarin dan hari ini juga sama, dia cetak gol, dan gue nggak tahu dia sengaja atau enggak, tapi kalau memang itu dikeker, itu bolanya bener-bener ditaruh, ini pemain kelas banget. Tapi menurut gue dia juga kaget dengan gol itu, dan yang mengemaskan adalah selebrasinya. Jadi gue masih berpikir kalau dia tahu bagaimana menempatkan diri di positioning yang pas gitu, tapi kadang dia juga lupa, masih dempet sama Lewandowski. Beberapa kali gue ngeliat kalau nonton detail kayak, jangan deket-deket sama gue, jauhan, lewat kemana dia kemana kayak gitu. Nah, setelah itu Vitor Roque kartu kuning. Dan kartu kuning yang kedua ini najis. Gue bener-bener mengutuk wasit La Liga sih, kayak lu segitu yakinnya Vitor Roque melakukan pelanggaran, padahal yang nyengkat pemain Alaves. Bahkan Vitor Roque udah ngangkat kaki untuk menghindar, tapi namanya gerakannya udah sama-sama cepat dua-duanya, nyentuhlah kaki Vitor Roque ke orang yang nyengkat. Padahal dalam ini hitung-hitungannya agak susah memang. Yang tackle kan Alaves, kecuali Vitor Roque natakin kaki. Ini kan gak natakin, dia menghindar tapi tetap kena. Disuruh cek VAR malah gak mau. Dengan PD-nya ngeluarin kartu kuning kedua, kartu merah. Lagi-lagi Barcelona dirugikan. Itu harus ada evaluasi, harus dikasih raport. Gue kemarin sempat berpikir kayak wasit tuh
setelah pertandingan harusnya tuh pemain kayak ngasih review tuh. Lu tahu gak kalau lu datang ke restoran atau datang ke sesuatu tempat itu ada kotak surat atau ada review lu makan all you can eat gitu, lu dia kan suka ada review digitalnya gitu, review aja wasit. Jadi wasit-wasit yang tolol biar mental dari La Liga, karena kadang La Liga nih kadang udah nggak seru nih kalau yang main Barcelona atau Madrid ketemu parkir bus, tim yang udah banyak tim yang udah bikin La Liga nggak seru. Wasitnya juga jangan bikin La Liga jadi tolol, jadi nggak seru. Sangat menyayangkan gua. Terus juga Javier Tebas juga sikap-sikapnya jangan ngambil sikap tolol. Jadi udahlah, La Liga lu lagi dipantau, lagi enak, ada Bellingham masuk, kabar ada Mbappe mau ke Madrid, lewat ke situ, banyak pemain-pemain ke Barcelona juga. Jadi jangan aneh-aneh lah menurut gua La Liga. Seperti itu. Dan karena Girona seri ya lawan Sociedad, sekarang Madrid di atas. Malah gue itu feeling dua ya, kalau Madrid nggak kepleset Girona bisa masuk. Cuma kalau Madrid tetap stabil, Bellingham ini kan katanya disuspend 10 match ya karena ngatain Greenwood. Gue nggak tahu itu, kita nonton lagi nanti Madrid pengaruh apa nggak adanya Bellingham. Tapi setidaknya kalau Barcelona menang-menangan kayak gini lumayan mengganggu konsentrasi Real Madrid. Oke, gitu aja. Gue kesel Vitor Roque kartu merah dan dampaknya itu kan ya jadi nggak ada pelapis lagi. Lewandowski semua pada cedera, dan cedera makin banyak tuh. Si Cancelo juga ikut-ikutan, Pedri mah kan emang ringkih. Gundo nih lini tengah, kalau nggak ada Gundo mati nih Barcelona nih. Ya banyak yang cedera, mudah-mudahan cepet sembuh. Kita ketemu lagi nanti di match-match berikutnya, dan makasih yang udah nonton Pakar Bola Komentar Sepak Bola dengan kebahagiaan.